Oke. Senangnya Ya. ya. Oke. eh saya kalau manggil Koko Awen, tapi karena orang Sunda, saya manggilnya AA, Aawen gitu ya. Mangga, mangga. Kita kan sama Sunda-Sunda Pak ya. Iya, saya senang lihat Pak Anton nih Pak, sehat selalu. Saya dari Oh iya, ikutin dari awal nih Pak Anton rajin sekali ya. Setiap hari berapa episode nih Pak. Ya. Terus terang aja Pak, saya ini baru pertama kali nih IG live Pak. Gitu Teguh Pak. dan Sejak Mon. Teguh dan positifnya ini gara-gara COVID nih. Jadi saya senang jadi IG live nih Pak, liatin Pak Anton nih Pak. Iya, luar biasa Pak Anton, terus semangat Pak. Iya, Hmm. iya. AA, Ciaila, manggilnya AA, Ciaila. Asik. Ya Pak. Ini Nah, adalah episode saya live Instagram dan Zoom nomor 175. luar Nomor biasa. Luar biasa top TOP Oh, BGT. lupa. Pakai bahasa Sunda nanti yang lain nggak ngerti ya. Gawe. Hati. Oh, kalian. Kemarin Ya. ada berita baik. Pak Anies itu jarang sekali mengumumkan hal-hal yang baik. Kemarin membuat saya gembira sekali gitu ya. Karena Ya. apa? PSBB ditambah lagi. Oh, Mantap. Iya Pak, sampai 2 Juni Pak. Ya, iya. jadi kita Jadi saya bisa Bapak di bisa rumah lagi. iya, Bapak bisa live Instagram lagi Pak, terus Pak, lanjut terus Pak. Iya. Iya. Oke. Nah, sekarang pengen nanya nih, Pak Iya, Kris. gimana Pak? Iya. Saya panggilnya Pak Awen. Pak Siapa Awen, aja lah. Iya Pak. kakinya gatel nggak? Waduh, kalau gatel Pak, saya udah 5 bulan Pak, gitu Pak. Kaki ini udah bentolan, udah bengkak-bengkak nih Pak, gitu. Ya, soalnya waktu tahun 2019 Pak Anton ya, sejaknya dibukanya pesawat charter ke Kunming Pak. Saya pertama itu dibuka 13 Februari Pak, 13 Februari ke Kunming ya Pak ya. Ya, itu selama 2 bulan saya tinggal di Kunming Pak, nggak pulang-pulang Pak. Tidak di Kunming. Ya. Kenapa? Ya, karena waktu itu Pak, animo masyarakatnya ya yang mau berkunjung ke Kunming Tour itu Pak, itu luar biasa sekali Pak. Ya, waktu itu saya juga kan kebetulan juga bantu TX Group Pak ke Kunming Pak, gitu Pak. Ya, jadi waktu itu saya ngajarin guide-nya, saya ngajarin hotelnya, plan hotelnya, gitu kan. Saya atur semua Pak Anton gitu. Kalau bilang gatel Keren. Pak, udah ini Pak, sudah gimana ya Pak ya, sudah rambut dari penuh jadi nggak ada nih Pak. Saya cabut-cabutin, terus saya bayangin Pak, iya dari Januari loh Pak, sejak ini Pak Imlek Pak, Manton, sejak Imlek Pak, iya. Iya, iya. Pak, Iya, ya, kita bicara sebagai new normal bahwa grup tour nih. Satu harus pakai masker. betul. Jadi mulai masuk, turun dari mobil aja, kita di mobil aja udah pakai masker. Terus kita turun bandara, biasa ngatur-ngatur segala macam, lalu masuk, check-in, imigrasi, masuk ke pesawat, pakai masker. Perjalanan ke Kunming 5 jam ya, kurang lebih. 4 jam 45 menit Pak. 4, Pakai 40. pesawat. Ya. Pakai batik. Iya. Ada bisnis plannya gitu ya. Iya. Nah, ini hitung 5 jam. Check-in sebelumnya harus 2 jam. Dari rumah sejam. Lalu sampai proses check-out, imigrasi, sampai ke bus, sampai ke hotel, tambah 1,5 jam, 2 jam lah. 3 tambah 2 tambah 5, 10 jam Pak. Saya lagi membayangkan, kira-kira tahan nggak pakai masker? Ya, betul ya. Pada prinsipnya Pak, ya karena ini perubahan new normal ini Pak, kita merubah suatu kebiasaan yang sebelumnya Pak gitu. Tapi dengan adanya PSBB ini Pak, selama 2 bulan pun juga orang sudah mulai membiasakan gitu Pak. Ya, gitu. Sudah oke. Sebenarnya yang kita lakukan sekarang itu juga misalnya contoh ya, kita kalau nggak ada virus corona, kita kalau ke airport metal detektor, X-ray. Kalau ke China bawa air domestik aja nggak boleh. Betul. Itu sebenarnya
terjadi sebelum virus corona, dan itu terjadi sebenarnya ada ceritanya. Dulunya adalah bawa air boleh, kita domestik aja bawa air boleh, ya. Betul. Lalu kita lalu setelah itu kita nggak boleh bawa air harus 100 mili gitu kan, nggak boleh lebih betul. gede lagi. Apakah itu pasta, apakah pokoknya liquid ya nggak boleh. Nah, lalu dulu ada X-ray, tapi metal detektor nggak ada. Sekarang ada metal detektor, ada X-ray, limit mengenai liquid gitu ya. Tapi kan sekarang kita udah biasa. Waktu dulu kita juga nggak biasa. Jadi saya lagi membayangkan mungkin nanti sekarang itu kan maskernya belum siap. Masker yang kita pakai itu belum nyaman. Aduh, saya pertama pakai masker yang 3 lapis tuh, sebentar aja udah haci-haci segala macem gitu ya, mata beleran gitu kan, nggak tahu gimana, bingung reaksi muka saya, tubuh saya agak sedikit beda. Tapi setelah ada yang kain lumayan dikit gitu ya. Nah, ini terus bawa kemana-mana hand sanitizer. Mungkin nanti tour leader itu ya naik, semprot dulu. Tangan disemprot heula gitu ya. Satu-satu gitu ya. Begitu datang juga semprot-semprot gitu ya. Nggak bisa salaman kita. Jadi kayak orang Jepang aja, hai, hai, hai gitu ya. Betul. Pak, saya lagi membayangkan ya, kita bawa grup ke China, terus physical distancing, Pak. Physical distancing. Jadi nggak boleh deket-deket. Saya nggak kebayang. Bapak kebayang nggak, Pak? Saya juga nggak kebayang, Pak. Karena kita belum pernah nyobain, Pak. Iya. Tapi Pak Anton ya, dengan adanya COVID ini, Pak, saya berpikir ya, Pak ya. Bapak, saya mau tanya ke Pak Anton, berbalik bertanya dulu, Pak. Ya. Boleh, so. Kalau orang pergi ke China, apa sih yang ditakutin sama orang ke China, Pak? Yang nggak suka sekarang di China, Pak? Waktu dulu, WC. Pak. WC. Nah, WC. Selain WC apa, Pak? Selain WC. Nah. WC saya mah. WC. Bapak apa? Bapak pernah dengar kalau orang China suka meludah, Pak? Oh, iya, tapi udah kan. Nah, betul. Dengan adanya COVID ini, Pak, ya, sekarang saya dengar dari kawan saya, saudara saya yang ada di Beijing, Pak, ya, itu semua orang China menjunjung tinggi kebersihan, Pak. Sampai di desa-desa sudah tidak ada yang meludah, Pak. Sampai toilet pun juga susah nyari toilet, Pak. Nggak ketemu cari toilet, ya, karena baunya nggak kecium, Pak. betul. Iya. Kalau dulu Pak mau cari toilet gampang, Pak. Jarak 1 kilo aja udah kecium, Pak. Tapi kalau sekarang susah sekali cari toilet, Pak, karena bersih semuanya, Pak, gitu, Pak Anton. Ya. Pak, ngomong-ngomong nih, Pak, tahun 2019 pernah memperhatikan nggak sih berapa hari di rumah? Yang gampang kan di rumah hitungnya. Betul. Maksud saya, oke. Ya. Sebelumnya saya Pak Anton, saya kenalin dulu. Saya boleh nggak, Pak Anton? Ya, takut boleh. Ada teman-temannya Pak Anton belum tahu saya, gitu. Iya. Ya, biar asik ya, Pak Anton ya. Iya. Nama saya Christian Wen, Pak, dipanggil Awen, Pak, gitu ya. Kalau saya bergerak di bidang travel ini, Pak, tahun 1993, Pak. Tapi saya angkat topi, Pak, ya, sama Pak Anton senior saya, Pak. Angkat topi, Pak, ya, 93, ya. Ya, waktu itu saya kerja di travel, Pak, salah satu travel di Bandung dari tahun 93 sampai dengan 2011, Pak. Ya, saya nggak pindah-pindah ke lain hati, Pak, satu travel, Pak. Ya. Dari 2011 sampai dengan akhir Desember 2019 saya menjadi freelance, Pak, gitu. Dan kebetulan dari 2016 sampai 2019 itu saya kebanyakan bawa rute ke China, Pak, yang mana bawa charter flight, ya. Kesatunya charter flight yang dipimpin Pak Anton lah, gitu, ke Hainan, ke Changjiajie, gitu, Pak, iya kan, ya. Jadi freelance lah saya ke sana, Pak. Nah, pertanyaan Pak Anton ini bagus sekali, Pak.
ya, berapa lama saya tinggal di Indonesia, Pak? Ya. Nah, itu yang saya bilang, Pak. Dari tahun 2019, Pak, saya cuma 3 hari dalam sebulan tinggal di Indonesia, Pak. Gitu, Pak. Tuh kan. 3 hari, Pak. 3 hari. 3 hari, Pak. Iya, iya. 3 Pak, hari, Pak. itu Cici nggak ngomel. Iya. Kalau kita, Pak, kayak tentara ya, Pak, ya, gitu. Tentara. Artinya, ya siap tempur, Pak, gitu, Pak, siap tempur. Artinya, si Matupang siang malam tunggu panggilan, Pak. Iya, gitu, Pak. Betul, Pak Anton, ya. Jadi artinya, karena jiwa saya tuh seneng traveling, Pak. Jadi artinya tuh saya pengen tahu sesuatu hal yang baru, ya gitu. Karena traveling ini, Pak, kita pikiran stres, Pak, banyak pikiran segala macam gitu, Pak. Semua hilang sama traveling, Pak. Kita ketemu orang gitu, Pak, gitu ya. Ketemu hal yang baru, itu sangat amazing sekali, Pak Anton. Ya, gitu. Pak, bawa tur tuh susah, Pak. Tamu rewel. Mau ini, mau itu. Pak Anton, pasti. Pak Awen, tolong ya, kamar saya jangan jauh-jauh dari lift. Kasih aja di lift, Pak. Betul. Iya. Iya. Terus apa? Minta extra bed. Pak Awen, extra bednya nggak mau yang begini. Maunya yang ranjang biasa gitu. Kalau nggak ada ya nggak ada. Kalau ada ya kita kasih kan, Pak. Betul. Makan pagi. Kenapa makan dagingnya di sini buburnya encer pisan? Gimana tuh Pak kalau menghadapi begitu Pak? Aduh pusing Pak. Kalau masalah yang menghadapi masalah itu Pak Anton ya terus terang ya kita gimana cara informasi kepada orangnya pada sebelum berangkat tur Pak, pendekatan secara keluargaan Pak. Kalau itu sih bukan masalah besar buat saya Pak. Bapak mungkin pernah lihat di Facebook saya Pak, itu yang menjadi suatu kenangan khusus Pak. Ya, saya pernah bawa Manula Pak. Ya, dia stroke setengah Pak. Ya, saya ajak ke dalam gua, gendong betul Pak. Digendong betul, digendong gitu Pak. Itu Pak. Iya. Itu passionnya dapat Pak. Kenapa? Bukannya saya mau bantu ada modus ya Pak ya. Ya, karena waktu itu anak-anaknya perempuan semua dan itu orang tua pengen nikmati sisa hidupnya, pengen lihat keindahan alamnya Pak gitu Pak. Akhirnya saya ajak beliau Pak untuk melihat keindahan suatu gua Pak. Bapak bayangin kalau masuk gua Pak naik turun tangga Pak. Ya gitu Pak. Ya kan? Tapi ya. Itu hebat Pak. Itu viral Pak. Itu viral. Viralnya kenapa? Ini loh, kalau mau jadi tour leader itu harus all out. Serve with your heart. Serve with all your life gitu kan Pak. Ini sepenuh hati jiwa raga itu Pak. Pak ngomong anak perempuan semua ya Pak ya? Iya perempuan semua, betul Pak. Ya. Ada yang cantik nggak? Semuanya cantik Pak, nama juga perempuan semuanya cantik Pak. Iya, betul ya. Ya, jadi prinsipnya Pak, kalau ke tamu ini Pak, gampang sekali apa kemauan tamu, ya Pak ya, kita ikutin Pak gitu. Artinya kalau tamu kita beritahu, mereka akan mengerti Pak. Jadi nggak ada masalah. Kenapa? Kalau kita jalan-jalan traveling Pak, saya selalu informasi kepada tamu juga, kepada peserta Pak. Jalan-jalan keluar itu harus nikmati sesuatu yang different, sesuatu yang berbeda Pak. Ya itu. Jadi bukan sesuatu yang kebiasaan yang kita lakuin di Indonesia atau di tempat kita asal gitu Pak. Jadi mereka is okay Pak dan mereka juga happy Pak gitu Pak. Ya gitu. Iya. Keren. Saya ini ya. Kita kenal ada 4-5 tahun? 6 tahun Pak. 6 tahun Pak. 6 tahun ya. Ya, kenal deketnya 6 tahun, Pak. Tapi saya tahu nama Pak Anton waktu zaman di Jakarta Express udah lama sekali waktu saya masih muda, Pak. Itu mah waktu ya masih anak-anak atuh. Iya. Tapi luar biasa, Pak. Nah, pertanyaan nih ya, Pak ya. Pertanyaan. Jelas lah, Bapak passion itu mah ya. Orang itu sampai, aduh, saya sampai kalau lagi ngajar gitu ya, kalau lagi ngajar ke travel agent, mereka suka tanyanya begini, Pak Anton, kita sebagai tour leader, apa batasannya melayani tamu itu batasannya apa? Saya kasih lihat slide-nya Pak Awen, ini loh batasannya, melongo aja, melongo Pak semua.
Ini batasannya ini. Yeah. Maksudnya Yeah. gimana, Pak? Batasannya adalah tidak ada batas. Selama kamu sanggup gitu ya. Kebetulan kan kalau Pak Bon mau gede, muncul. Gede kan. Jangan salah, Pak. Badan saya memang gede, tapi hati saya rinto harahap, Pak. Artinya penuh kasih, Pak. Gitu. Kalau badannya Rembo, Pak, penuh kekerasan. Kalau kita hatinya rinto harahap, jadi penuh kasih. Jadi passion itu kita kasih, betul, Pak. Iya. Tapi memang cocok. Kalau jadi tour leader mesti tinggi besar. Kenapa? Angkat-angkat koper. Ada nenek yang mesti digendong, juga bisa digendong gitu ya. Betul. Sebetulnya bukan soal masalah angkat koper, Pak. Ini mesti kita bedakan ya, Pak ya. Tour leader ini ada suatu profesi profesional, Pak, gitu ya. Jadi ada yang berpikir tour leader ini sebagai, mohon maaf ya, sebagai pembantu, ya gitu apa ya. Tapi kita sebagai tour leader freelance profesional, Pak, kita ada batasan-batasannya yang mana, misalkan kita tentu ya, Pak ya, angkat koper bila mana pada saat itu diperlukan. Contoh, orang tua sudah tidak mampu lagi, Pak. Ya, kalaupun kita perlu pada saat itu angkat koper, kita angkat koper, Pak. Tapi yang mesti diingat juga, Pak, ya, angkat koper, apalagi umur kita, Pak, yang udah mulai setengah abad, Pak, gitu. Ini tulang kejepit repot, Pak. Betul kan? Ya, karena urat kejepit itu nggak kena dengan usia, Pak, gitu kan, Pak? Ya, gitu, Pak. Ya, Pak Anton. Jadi, menurut saya sih, Pak, pandangan saya, Pak, ya, gitu. Menjadi seorang tour leader profesional, Pak, ya, kita harus satu penuh knowledge, Pak, pengetahuan, ya, gitu, Pak. Dan kita juga beradaptasi kepada keluarga maupun peserta turnya juga, dan membuat grup ini menjadi happy, dan ingat kembali ke travel di mana dia booking, Pak. Jangan ingat kepada tour leadernya, Pak. Jangan gitu, Pak. Harus ingat ke travel booking. Contohnya ingat kepada TX Travel, Pak. Gitu, Pak. Iya, ya. Sip, ya, Pak. Ini namanya tour leader freelance yang penuh dengan dedikasi dan panutan. Makanya dicinta, rebutan jadi rebutan. Travel itu bukan rebutan, pengen ko awen. Pak Kris. Iya, Pak. Pak Kris lagi baru ngomong ko awen, kok jadi Pak Kris ya. Ko awen. Apa peristiwa yang paling seneng gitu? Selama bawa tur itu paling seneng apa yang tidak terlupakan selain yang tadi ngegendong si emak tuh? Sebetulnya, Pak ya, kalau kita bawa tur, semua pada dasarnya kalau tour leader itu, Pak, peristiwa yang paling menyenangkan itu kalau kita mengunjungi suatu tempat yang masih baru, Pak. Itu hati itu paling dapat, Pak. Ya gitu, Pak. Tapi dengan berjalannya waktu, Pak, saya tuh paling senang kalau saya menolong orang, membuat mereka happy, ya gitu, Pak. Bukan soal ngegendong, Pak, gitu, Pak ya. Misalkan dia perlu foto, gitu, Pak ya. Dia perlu something, ya, untuk belanja, ya, untuk pengetahuan. Anak kecil pun juga saya bantu, Pak, gitu, Pak. Jadi saya tuh lebih senang ke saya itu kalau misalkan itu pendekatan secara kekeluargaan lah, Pak, sama peserta tur, Pak, gitu, Pak, ya. Bukan soal gendong aja, Pak. Kalau bicara, Pak, waktu zamannya 2019, Pak, saya itu udah dinobati, Pak, sebagai kesayangan oma-oma, Pak, sama opa-opa, Pak. Iya, gitu. Makanya dikit-dikit awan, gitu, Pak. Kenapa? Kita ini jadi tour leader, Pak, dibilang enak, dibilang nggak enak, ya nggak enak, Pak. Tapi mesti ingat, Pak, kita harus standby 24 jam, Pak. Pagi, siang, malam itu udah makan kita sehari-hari. Pagi-pagi sebelum tamu bangun, kita harus bangunin mereka, gitu, Pak. Ya, mereka sebelum tidur, Pak, kita harus standby, ya. Kadang-kadang, Pak, begini, Pak, saya mau share sedikit, Pak, sebagai tour leader, Pak. Kadang-kadang kita suka deg-degan, Pak, kalau ketemu gadis, gitu, Pak, cantik, gelis, Pak. Pak Wan, tolong dong ke kamar saya. Waduh, saya bilang jam 10 malam. Bukan, Ya kan? kenapa? Kenapa deg-degan? Deg-degan lah, Pak. Ya, namanya juga kita normal, Pak. Masih normal, bukan abnormal, Pak. Iya kan, apalagi perempuan sendiri kan gitu, masih deg-degan, Pak, gitu kan. Apalagi malam-malam dicari. Cuman apa, Pak, pertanyaannya, gimana cara bukain kloset, Pak, gitu doang, Pak.
Ya, tapi saya nggak langsung gitu. Saya aja housekeeping Pak gitu. Jadi saya tidak menghindari lah Pak untuk hal tersebut Pak. Gitu Pak. Ya. Jadi Iya, iya. buat saya itu ya sesuatu hal yang apa ya gimana ya Pak ya. Saya senang sekali Pak traveling Pak terus terang. Sebetulnya di bidang saya ini Pak bukan bidang traveling Pak gitu. Bidang saya ini Bapak bayangin Pak. Waktu kecil saya mau jadi insinyur Pak. Ya. Sudah lulus kuliah saya mau jadi banker Pak ya. Tapi tujuannya jadi berubah saya menjadi seorang tour leader Pak. Gitu Pak sekarang Pak. Ya berarti kalau dari 93 sampai sekarang berapa tahun ya Pak ya? 93 saya udah nggak hitung-hitung lagi Pak. 93 sampai 2020 27. 27 tahun ya Pak. 27 tahun ya. Berarti udah silver ya siapa? Never silver Pak, Pak. Ya. Pak, sekolahnya naon, Pak? Saya biasa Pak sama Bapak mungkin tahu Sandy ya Pak ya? Mungkin Sandy lagi nonton kan? Sandy yang guide-nya di itu Pak, guide-nya di Finland. Oh, iya, 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 tahu. Oh, Nah, dia kan orang Bandung juga. Akademi itu Tari iya, Payung tahu. Pak. Iya. Iya, Tari Akademi Payung. Tari Payung. Tapi itu mah cocok, kan Iya. sekolah pariwisata. Sekolah pariwisata. Betul, betul. Iya, betul. Pak. Ya. Pak, tadi udah tahu ya kalau kita paling seneng adalah ke tempat yang baru. Betul. Pada waktu pertama kali pengalaman Ko Awen bawa tur, pasti masih culun pertama kali, bingung, ngelangkah itu kaki kiri dulu apa kaki kanan dulu, ngangkat koper itu pakai kaki tangan kiri apa tangan kanan gitu kan. Cerita coba pasti resep itu mah. Iya. Waktu itu Pak, saya pertama kali bawa tur itu rutenya Malaysia Singapura Pak. Waktu zaman dulu kan kalau bawa tur tuh enak Pak, ada local guide, betul nggak Pak? Ya. Tapi yang namanya baru pertama kali, rasa deg-degan itu ada, walaupun ada guide tuh rasa deg-degan itu ada Pak gitu. Dan itu pertama kali saya nggak pernah lupa Pak. Ya. Waktu itu kita grup pergi ke Genting Pak dan nginep di Genting Pak. Ya. Pada saat itu, grup sudah siap, Pak, dan kita akan menuju ke Singapura, Pak. Ya, busnya nggak datang, Pak. Walaupun ada guide, busnya nggak datang, Pak, gitu. Itu, Pak, saya mau nangis, Pak. Makanya dia bilang, badan Rembo, hati Rinto, begini, Pak. Iya kan? Ya, itu saya stresnya minta ampun, Pak. Ngadapin, waktu zaman dulu, Pak, bawa turnya, Pak, bukan 25, 15, ya zaman dulu 40. Kalau itu bus bisa penuh, 45, Pak. Gitu kan, Pak. Iya, Pak, gitu. Itu jadi perubahan-perubahan ini Pak, ya itu saya selalu ingat Pak, gitu Pak, ya gitu. Jadi kenangan saya ya Pak ya, jadi itu tidak pernah saya lupakan Pak, ya pengalaman kali bawa tur. Jadi saya selalu berprinsip begini, ya, kita mau maju ya harus melakukan kesalahan Pak. Bukan berarti kesalahan ya Pak ya, gitu. Artinya seseorang maju itu kita harus berani salah dan memperbaikinya Pak, gitu Pak. Ya. Pak, makanan yang paling Bapak suka kalau di luar negeri, sekarang kan paling sering ke China, sok di China lah, di Tiongkok sana makanan yang Bapak paling seneng sekarang itu kangen nih udah 5 bulan gitu, apa coba? Ya seperti contoh lah Pak, saya kan seringnya selama 2019 ini bawa rutenya itu ke Kunming ya Pak ya, ke Kunming ya. Di sana itu enak makanannya cocok. Ya, bukan soal enaknya. Kenapa? Karena Kunming ini terkenal daripada obat-obatan atau tanaman-tanaman herbal. Itu nomor 1. Kunming, ya. Jadi selama 2019 saya nggak pernah sakit bawa tur. Kurang tidur, iya, saya pernah sakit. Dan yang paling saya kangenin itu rose cake atau pia bunga. Nah, itu kalau bahasa Sundanya, hauce si Jinping. Nah, itu bahasa Sundanya. Iya kan? Iya. Pertama kali kan cobain itu Ko Awen yang ngirim. Aduh, itu enak pisan. Awalnya saya nggak percaya bahwa ini dari bunga mawar. Betul. Aduh, Pak. Kan pernah ke Inner Mongol. Yes. Ya kan? Ya.
Ya. Saya kangen ya, saya kangen. Sekarang itu kangen itu adalah sop kambing yang di kampung Muslim itu, Pak. Betul, di Indonesia, di Incheon, Pak. Indonesia, aduh Hmm. itu, Hmm. aduh. Maaf ini ya yang puasa, maaf. Itu Ya. di kampung Muslim, di kepala Suku kampung, suku Hui. ya, suku Hmm. Hui. Ya. Pertama kali Hmm. mereka kasih itu ya, yang saya heran ya Pak, tidak bau kambingnya, Betul. dagingnya lembut, Betul. pakai herbsnya juga biasa, Betul. kuahnya kuah bening gitu ya. Betul. Aduh, pertama Betul. kali saya makan di sana, kalau nggak salah itu tiga mangkok besar. Dia Betul. masak, dia bilang paling kamu makan 2 mangkok besar. Ini 3 mangkok besar Pak, habis Pak. Jadi saya masih pengen lagi gitu ya. Aduh, terus datang lagi kan. Datang lagi, dia bilang, oke, kita udah tahu nih sekarang masaknya 5 mangkok gitu ya. Gede gitu kan, buat semeja gitu kan. Ya. Dia sampai bingung. Habis Pak, habis gitu ya. Ya. Dia bilang, memangnya di Indonesia nggak ada kambing gitu ya? Saya bilang ada, tapi beda kambingnya di sini. Oh iya, kambing di sini makan rumput. Kalau di Indonesia makan apa? Saya baru ngeh loh Pak. Ternyata dia begitu enak itu karena di sana makan daging, makan rumput kambingnya. Kita makan pakan kambing, pakan ternak. Jadi beda. Nanti kita kupas lagi khusus untuk yang sop kambing setelah bulan puasa lewat gitu ya. Benar. Pak, Ya. objek wisata di China, kita bicara di Kunming lah. Objek wisata di Kunming yang Bapak paling seneng apa? Ya. Sebetulnya ya, kalau Kunming ini semua objek wisata bagus. Kenapa? Karena sekarang Kunming ini ibu kota daripada Provinsi Yunnan, yang mana Provinsi Yunnan ini ada di barat dayanya China, ya. Nah, kalau menurut saya dia sekarang lagi dibangun Kunming ini menjadi kota kosmopolitan, ya kan? Sekarang terakhir saya ke sana itu Desember lah, akhir Desember. Jadi MRT sudah dibangun, ya kan? Perjalanan sudah dibangun, gitu ya. Jadi mengenai objek wisata itu kalau saya lihat Kunming seperti kayak lihat di Amsterdam, seperti lihat kayak di Bandung. Kenapa? Kalau Kunming kan, yuk. Ya, bentar. Saya mau nyatet WA-nya Pak Awen. Berapa? 08 1 ya 321 321 99 99 41 41 99. 99. Saya ulangi. 081 321 99 41 99 ya Pak ya? Betul, betul. Ya, ini saya mau tulis dulu. Tour leader freelance ya, supaya nanti tadi udah pada nanya Pak itu kan ya, nanti daripada nanya ke saya udah catat screenshot ya kita. Tuh Koko idola. Iya. Betul. Iya Pak, lanjut Pak. Ya, jadi kalau kita bahas Kunming, ya objek wisata ini seperti halnya Belanda. Kenapa? Di Belanda terkenal bunga. Di Kunming juga kayak kota Bandung, kota bunga, kota kembang, ya kan? Setiap bulannya, ya itu selalu bunganya berbeda-beda. Aduh, Pak Anton, saya sedih, Pak Anton. Ya, kenapa? Bulan Maret sama bulan April, Pak Anton, itu tulipnya, Pak Anton. Wah, kalau di Amerika disebut cherry blossom ya, ya. Kalau di Jepang kan tulip ya, gitu. Ini bedanya Sakura. di Sakura betul ya. Oh, Sakura, ya, ya. Nah, bedanya di Jepang sama di China ya. Saya juga suka lihat ya, Sakura di Jepang ya. Kalau di China itu kita deket Sakura itu deket sekali Pak, gitu kan. Ya, jadi kita kalau ngambil foto Pak, itu Sakura di sebelah kita Pak. Ya, makanya saya bilang Maret itu bunganya bunga Sakura, April itu bunganya tulip. Makanya saya bilang saya agak bingung kenapa, karena saking banyaknya kembang Pak di sana Pak. Ya,
seluruh dunia bayangin ya, di sana ada pasar namanya Tunan Market. Itu seluruh dunia, apalagi pasar terbesar se-Asia Tenggara, ya kan? Seluruh kembang ada di sana, ya kan? Ya, Berapa jadi lantai, Pak? Berapa lantai? itu tempatnya ya ada 2 lantai, ya. Tapi itu kayak hanggar pesawat, waduh gedenya minta ampun, ya. Itu pasar bunga Dunan ya. Cuma istirahatnya 2 jam aja, dia hampir 24 jam buka operasional dari pagi sampai ke tengah malam, ya. Jadi kalau ke sana Pak, sayang kalau nggak ke pasar bunga. Itu bunganya macam-macam. Makanya saya sedih banget pas bulan Maret April ini nggak bisa lihat bunga sakura maupun bunga tulip. Waduh, apalagi bunga mawar ya. Wah, merahnya lewat, bagus sekali. Pak Ya Awan, kan? Ya. Yang saya bingung ya, bukan bingung sebenarnya, terpesona gitu ya. Terpesona dengan Kunming itu adalah tiap bulan ada aja yang bagusnya. Coba kita mulai cerita dari Januari, Pak. Januari. Ada apa, Pak? Ya, sebetulnya gini ya Pak ya. Artinya kalau kita bicara Kunming atau Provinsi Yunnan ya, mereka ini provinsi sama seperti halnya di Indonesia, yaitu provinsi tropis ya. Walaupun China Bapak tahu ya, kita mengalami 4 musim. Musim hujan, musim panas, musim gugur, musim dingin, ya kan? Ya. Artinya ya. Halo, Pak Anton? Ya. Halo. Pak. Halo. Iya. Iya, oke. Ya. Sorry ya. Artinya kalau di Kunming ya, setiap musim ini beda-beda suasana. Tapi selama 12 bulan ya cuaca di sana sejuk ya. Paling dingin itu 15 derajat. Paling panas itu 25 derajat. Jadi artinya ini cuacanya mantap gitu kan ya. Ya. Kalau Bandung bicara juga ya, kalah dingin, Pak. Bandung kalah dingin, Pak. Betul, ya gitu. Karena Bandung sekarang banyak orang Jakarta ke Bandung, banyak mobil ke Bandung. Ya, iya kan, ya. Kalau bicara, memang di China ini Pak jarang ada festival ya Pak ya. Karena di China sendiri ya, kalau liburan itu dalam setahun itu ada 3 liburan penting. 1 liburan Hari Kemerdekaan China, itu libur 1 minggu ya. Terus kedua liburan Imlek, kayak di kita mau Lebaran ya kan, kurang lebih 7 hari juga ya kan. Nah yang ketiga libur buruh Pak, ya May Day ya kan, kemarin tuh 1 Mei ya Pak. Bapak bayangin Pak, waktu May Day Pak, kan kemarin tuh China waktu dilanda COVID-19 ini kan di akhir Desember ya Pak ya kan. Dan di China itu betul-betul lockdown loh Pak. Ya mereka nggak boleh keluar selama 2 bulan ya kan Pak. Nah waktu di acara di May Day Pak, Bapak juga mungkin dengar kan, di Disneyland dia buka ya kan Pak. Beijing objek wisata dia buka ya kan. Ya itu pariwisata China Pak. Hebat Pak, itu mereka itu udah saking 2 bulan stres Pak, pada keluar semua jalan-jalan Pak gitu Pak. Pemasukan ke Kunming ya Pak ya, itu saya cek sama teman saya di sana ya, pemasukannya sekitar 7 miliar RMB Pak, bayangin. Ya, pemasukan ya. Kurang lebih wisatawan yang datang ke Kunming Pak, ada 9 miliar Pak, 9 miliar ya, 9 miliar datang dari seluruh China masuk ke Kunming ya Pak gitu ya. Ya. Itu saya dapat data dari tiket objek wisata seluruh China 4 hari, tanggal 1, 2, 3, 4, total tiket yang terjual sebanyak 340 juta Pak. Jadi lebih banyak daripada penduduk Indonesia Pak dalam 4 hari. Betul, Aduh, betul. Itu kayak channel Pak. Kayak channel. Ya. Saya sampai ya. Pak, nah, kita mulai Pak, lagi nih Pak. Sorry. Ya. Saya tambahin lagi Pak. Ya. Kenapa saya lebih cenderung ke Kunming ya? Kalau waktu kejadian COVID kemarin ya, angka yang tertular itu sedikit sekali Pak. Ya, dia yang tertular itu 194 orang Pak. Ya, 144. Saja. Betul, ya Pak. Ya. Yang sembuh iya betul. Yang sembuh 192 Pak. Ya, jadi tingkat kesembuhannya itu 98,8%. Ya. Yang 2? Yang 2 mungkin di atas Pak. Dan itu
bukan Wakatobi, itu Wuhan, Pak. Iya. Iya, iya, Oke. iya. Ah. Bukan, ini Bunda Hilda nanya bukan 9 Sorry, 9 miliar. juta. Iya, 9 juta. Oh, 9 juta. Iya, Oh iya iya, iya iya, iya, 9 iya, juta, iya. 9 juta. Iya. Iya, iya. Itu penduduk yang dari luar Kunming, tapi total tiket yang terjual 340 juta, bukan orang. Tiket, tapi satu orang kan bisa pergi ke objek wisata satu hari aja bisa 2, 3 atau mungkin 5 gitu. Dan setelah itu bisa berkali-kali. Tapi menarik. Kawan, Iya. ceritain dong kalau kita punya 12 hari bulan, orang kan sering tanya, bulan apa yang terbaik ke Kunming? Saya selalu bilang, setiap bulan baik. Bulan Januari tidak ada salju ya, tidak ada salju. Itu yang enaknya ya. Tapi kayak kejadian kemarin yang tahun 2020 ini ya, pas Imlek, di Kunming ada fenomena salju. Oh, Turun salju. Tapi pada dasarnya sih nggak ada salju. Ya, Iya, betul. itu Ya. jarang Betul, pisan. betul. Ya, jadi kalau Januari yang bagus apa? Tulip belum ada. Burung ada nggak ya Januari? Nah, gitu. Burung, Pak. Burung apa dulu nih, Pak? Iya, itu yang di Burung danau apa? yang kita Burung camar. Iya, betul. Nah, sebetulnya itu burung bukan dari China, itu burung dari Siberian, ya kan, dari Rusia. Kenapa di sana udah minusnya minus 30, mereka kedinginan, ya kan? Ya, jadi mereka ya itu mulai startingnya tuh Desember akhir sampai dengan Januari, ya. Jadi burung ini bedanya kenapa? Ya, kalau kita ke sana itu kita bisa deket sekali sama burung. Itu burungnya jinak, ya kita bisa kasih makan bukan dari tangan, dari mulut kita. Ya, bisa dia nempelin. Kasih roti. Saya takut dipatok hidung. Oh, dia bisa tahu hidung, dia bisa tahu roti. Betul. Oke. Ya kan? Ya. Januari burung. Februari sakura. Februari Sakura. akhir sakura, betul. Iya. Sampai April, ya kan. Maret masih bunga. Tulip. Tulip. Februari, ya betul. Ya, ya. Sampai April. April. Ya, pindah Mei. ke Mawar, betul. Mawar. Ya, betul. Terus Juni, Juli, Agustus. Aduh, itu ya. Orang suka bilang, jangan pergi ke luar negeri, ke tempat panas. Karena 6, 7, 8 itu adalah summer season. Saya berkali-kali, kita kan ke sana summer season juga. Itu adem. Adem. Kenapa ya bisa adem begitu ya? Iya, karena kan itu dia kan kalau di Kunming ya dia di atas ketinggian 1.800 di atas permukaan laut ya. Jadi dan di Kunming sendiri atau provinsi Yunnan itu di sekitarnya itu banyak pohon-pohon ya, jadi banyak tumbuh-tumbuhan. Makanya seluruh China ya kalau untuk Bapak mungkin tahu ya, kalau obat herbal ya kan ambilnya dari provinsi Yunan ya kan, provinsi Yunan ya. Jadi ya cuacanya itu sangat mendukung sekali ya gitu. Jadi nggak ada bilang panas sekali, walaupun di China apalagi daerah utara Beijing bisa sampai 40 derajat ya kan ya. Tapi kalau daerah Yunan ini paling top itu, saya kan udah hampir setahun ya gitu ya di sana ya. Udah dibilang udah jadi Pak RT, cuman KTP belum jadi. Apa? Mau jadi gubernur? Iya, mau jadi gubernur. Masih sebatas RT, Pak, belum gubernur, Pak, gitu, Pak. Iya, ya. Jadi paling top itu 27 derajat, paling dingin ya, lagi musim dingin dia 10 derajat lah. Jadi itu nyaman, comfort banget ya kita buat jalan-jalan di sana, gitu. Ya. Pak, tadi 6, 7, 8 enak. 9 itu yang ada bunga kristantium, ya. Pak, bunga matahari. Keren. Iya, betul. Aduh ya. Itu terus kan kita bawa ke tempat yang City of Flower itu apa, Pak? Memang namanya City of Flower ya, Pak? Flower. Sebetulnya itu sebetulnya City of Flower dia itu jadi satu sama hotel, jadi satu sama mall. Kayak kita ke Amerika, Pak,
gitu kan. Kita kalau misalkan ke Caesar Palace, Bellagio, jadi ada hotel, ada mall, ada objek wisatanya. Kayak kita nggak jauh-jauh lah, kayak misalkan ke Macau, Venetian, ya kan, ada mall, ada objek wisatanya, betul. Ya. Itu halus pisan Pak. Itu apa, burung phoenix gitu ya, dari pohon yang bener-bener air terjun kecil lah. Tapi buat foto Ya. mah bagus, bagus. Betul. Aduh, itu Betul. yang paling saya senang. Kapanpun ke situ, hujan pun nggak masalah karena ada indoor. Door, betul. Dan di sana juga ada 4D, pertunjukan 4D. Apa itu? Oh ya ya Empat ya, dimensi, ya, ya. betul. Ya, ya. Ah, Pak, ah. itu katanya kemarin Pak Kardi cerita air terjun buatan manusia itu yang terbesar ada di New York. Tapi kalau Pak Kardi yang dari New York nih Pak, belum mampir ke Kunming Pak. Itu Betul. yang air terjun. Oh, Bapak Ya. tahu nggak sih itu air terjunnya berapa banyak itunya airnya Pak? Wah, itu airnya melimpah banyak sekali. Di Kunming, Pak, itu, jadi makanya saya bilang, di China, seluruh dunia objek wisata China punya. Cuman China nggak punya satu pantai. Ya kan? Ya, kayak Niagara Falls ya kita lihat, kalau Pak Kardi itu kebetulan orang Bandung juga, sahabat saya juga, Iya. ya kan? Ya, senior saya juga, ya kan? Ya, ya. Dia di New York ya, dekat ke bagian Kanada East-nya, ya kan, ada Niagara Falls. Di Kunming juga ada Niagara Falls juga, dan itu bagus sekali, Pak. Ya, jadi kalau bicara airnya, waduh, bendungannya besar sekali, Pak, gitu. Ya. Kalau di China itu sampai ada pepatah, kalau nggak punya kita bikin. Betul. Ya. Betul. Ya. Aduh, Jadi China, ya, Pak. Pak, Kunming kita kan sekarang punya rutenya Kunming Tali Lijiang gitu ya Pak. Saya suka Tali Lijiang itu kota kuno yang enak gitu ya. Kalau kayak di Changjiajie itu kan ke kota Fenghuang gitu ya. Betul. Nah, Betul. Bapak ngelihatnya orang Indonesia suka nggak sih ke sana? Wah, Pak, kalau bicara kota tua, Pak, itu kota tua ya. Semua negara pasti ada kota tua. Tapi kalau kota tua Tali, kota tua Lijiang, waduh, Pak, orang Indonesia, mereka nggak mau pulang-pulang ke hotel, Pak. Pengen di sana. Bahaya. Bahaya, betul ya. Karena kenapa ya? Ya, di sana pemandangannya bagus sekali, kota tuanya bagus sekali, benar-benar tua, Pak. Ya, kurang lebih sekitar 1000 tahunan, Pak. Ya, gitu kan. Dan di sana juga terkenal kulinernya juga, makanan juga. Tahu sendiri, Pak. Orang Indonesia senangnya makan. Kalau nggak makan, shopping. Kalau nggak shopping, tidur, Pak. Benar kan gitu. Ya, jadi waktu dilihat kota tua, Pak. Waduh, kota Tali, Lijiang itu number one ya. Walaupun kita tahu Pak, di Eropa misalkan kita ke Italia, di sana juga ada kota tua. Tapi ini something different ya. China ini something different ya gitu. Jadi sangat amazing lah Pak, gitu kan. Iya. Ya. Pak, kita cuma ada 5 menit lagi nih Pak. 5 menit Nggak lagi berasa, nanti. waduh, Iya, baru suka. ngobrolnya kayaknya asik banget tuh, Fred. Kangen. Ayo Pak, Ya. tips untuk menjadi tour leader yang profesional. Ya. Ya, kalau begini, kita nanti kan habis COVID ini kita akan menghadapi new normal untuk bawa grup, bener nggak? Ya kan? Ya. Bentar dulu. Saya mau menghimbau sambil ini Pak Wen cerita, kita kasih tepuk tangan atau kasih jempol buat Pak Wen ya. Ini luar biasa sekali. Oke Pak, ayo. Setelah COVID ini, ya. Ya. Jadi setelah COVID ini, ya semua rekan-rekan kita juga, ya selaku tour leader juga, ya belum pernah akan mengalami suatu hal yang baru, ya kan? Bagaimana cara membawa grup? Kalau dulu bawa grup itu kita bisa pendekatan, bisa deket sama tamu, ya gitu. Ya, kalau sekarang ya kita bawa grup harus kita paling penting jaga kebersihan, ya. Mungkin sekarang ya, dan bukan mungkin, tour leader harus bawa sanitizer, ya. Harus bawa masker, ya kan? Ya, dan itu kita bisa prepare, bisa informasikan kepada tamu-tamu, ya kesehatan nomor 1. Dan saya yakin, ya walaupun tidak jangka pendek pariwisata ini dibuka, 2 tahun mungkin ya, tahun 2022 kita starting untuk tour lagi. Kenapa? Yang telepon ke saya banyak, ya nanya,
kapan kita berangkat tur lagi, kapan kita berangkat tur lagi, ya kan? Kenapa? Pariwisata ini saya dari dulu ya, walaupun kena berapa kali kena kejadian PHK, krisis moneter. Gangguan teknis, biasanya suka ada telepon masuk. Pak Wen, seru ya. Ini luar biasa, bisa lihat seperti apa passion seorang tour leader. Kemarin kita dengar passion seorang local guide, Pak Kardi ya. Yes, oke. Ayo terus. Masih. Ya. Kapan mau ya, tur lagi? Kapan bisa jalan-jalan lagi? Ya. Kalau berdasarkan pengamatan saya, kalau tur lagi atau kita bisa jalan-jalan lagi, ya paling utama vaksin ini ditemuin, satu. Ya. Kedua, seluruh negara sudah membuka pintu gerbang untuk wisatawan. Minimal kita bisa tur domestik dulu, gitu. Ya, jadi saya yakin kalau pariwisata ini nggak akan mati, ya, tapi akan hidup kembali di akhir, gitu. Ya, tetap semangat, ya, Pak Anton. Ya, saya senang diundang Pak Anton hari ini, ya. Dan ini terus terang, saya pertama kali ikut live Instagram. Mudah-mudahan saya jadi kecanduan, Pak. Ya, tapi jangan kecanduan tinggal di rumah. Saya udah 5 bulan Pak di rumah terus. Tapi seneng. Saya bulan Juni besok saya akan mulai melakukan sesuatu yang sedikit berbeda. Saya mau mengundang produk update. Nanti saya undang seperti kayak Pak Wen sebagai pembicara. Nanti yang saya undang adalah orang-orang travel semua. Belajar bagaimana kita bawa tour, kita bawa ke Kunming, Tali Licang, seperti kayak begitu. Menghandle pesawat charter bagaimana supaya bisa duduk dekat pesawat, foto dengan pilot gitu ya. Waduh, ini kalau ada Muri, Bapak bisa masuk Muri, Pak. Duduk foto sama pilot di kokpit di pesawat real. Aduh. Sampai ada yang komentar loh, Pak. Waktu Bapak pertama ada sekali duduk di depan di tempat captain gitu ya. Ada yang bilang, aduh, kalau kepencet gimana katanya? Memangnya pesawat kalau yang begini kepencet boleh kan? Kalau di bawah mah masih semuanya juga nggak apa-apa. Ya, tapi ya luar biasa. Pak Wen, terima kasih. Ini satu kehormatan buat saya. Kita bisa melihat bagaimana passion itu luar biasa. Pak Wen, thank you. Salam buat Ibu Intan. Baik. Ya. Stay healthy ya Pak, selalu sehat selalu ya Pak, sukses selalu ya Pak ya. Oke, sama teman semua udah. Ya.